Pertanyaan pertama tadi tentang hadiah bagi seorang pemenang mendapatkan hadiah untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan itu perjalanan berbau agama seperti umrah ataupun bisa jadi diberikan hadiah ke Eropah atau disuruh pergi ke Israel, ya, bisa saja. Karena enggak tentu nih, tahun-tahun ini tahun-tahun tidak menentu. Ya. Yang dimaksud tadi pertanyaannya ada sponsor. Maksudnya sponsornya dari berbagai perusahaan, itu mungkin ada bercampur-campur harta. Ke situ pertanyaannya. Ya. Jadi seandainya masih bercampur, maka tidak mengapa. Ya. Seandainya masih ada sponsor dari perusahaan yang halal bercampur dengan perusahaan yang haram, karena itu bentuknya hadiah dan kita masih merasa bahawa ini ada harta halal di dalamnya, maka tidak mengapa menerima hadiah tersebut. Sama seperti hukum ketika dibicarakan tentang hukum menghadiri walimah yang pemiliknya punya harta bercampur-campur. Pagi PNS, malam dokey tabu-tabu, tapi dia punya gaji juga dari yang halal. Jadi dia bercampur-campur. Jadi dijawab oleh para ulama berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Mas'ud yang ditanya tentang menghadiri walimah dari harta bercampur, dia mengatakan tidak mengapa, dialah yang berdosa, kita masih dibolehkan karena masih kita tidak bisa membedakan harta halal dan harta haram dalamnya. Jadi masih dibolehkan. Tapi kalau hadiah itu total dari perusahaan yang bekerja di bidang yang haram, maka tidak dibolehkan menerima hadiah itu. Tidak dibolehkan. Karena yang haram tetap tidak diridai oleh Allah dalam keadaan apapun. Tidak dari Allah keadaan apapun, baik bentuknya hadiah, sedekah atau apapun. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan sebagai tambahan, itu yang perlombaan yang ada sponsor, maka perlombaan itu hadiahnya halal. Tapi perlombaan yang tidak ada sponsor, tapi mengumpulkan uang dari para peserta, lalu dijadikan sebagai hadiah, maka itu masuk kategori judi. Semua fatwa menyebutkan itu. Jadi misalnya ada perlombaan bola, lalu dikumpulkan dari klub-klub yang mendaftar, satu klub kumpulkan 200.000. Ada sekitar 20 klub, berarti sekitar 4 juta. Dari 4 juta itu dijadikan hadiah. Jadi mesti yang nomor 1 dapat 2 juta, nomor 2 dapat 1 juta, yang ketiga dapat 500 lagi untuk panitia. Ini haram, total haram. Itu masuk kategori judi. Karena sama dengan permainan judi, semua kumpul, lalu ketika yang menang hanya untuk 1 dan 2 orang. Dalam bentuk apapun. Nah, sekarang kalau MTQ biasanya dengan sponsor. Jadi peserta tidak mengumpulkan. Tapi kalau hanya dikumpulkan uang untuk ADM, seperti kita melakukan sepeda santai, itu dikumpulkan ADM 5.000. Tapi kita kumpul 5.000, kita dapat kartu band, kemudian dapat baju kaos, yang kita hitung-hitung cocok dengan 5.000 itu, artinya kembali ke kita, maka itu tidak mengapa. Berarti ada hadiah, berarti didapatkan dari yang lain contohnya. Tapi kalau ada yang menjadikannya hadiah, maka total haram. Hati-hati bermain dengan cara begini. Itu ketika kita bermain tebak-tebakan kuis di televisi, di seluruh Indonesia itu dibuka sekaligus. Jadi setiap SMS premium yang masuk 2.000, 1.000 untuk hadiah, 1.000 untuk Telkomsel dan siapa yang menjadi ininya. Jadi 1.000 yang daftar di seluruh Indonesia, ada 1 miliar, ada 100 juta orang daftar, telepon, makanya meledak menjadi ratusan juta. Yang jadi pemenang hanya 1-2 orang
dapat Avanza, ya, dapat ini, dapat itu, dari ratusan juta hasil kumpulan SMS seribu tadi, itu haram. Tidak boleh bermain kuis seperti itu. Jadi kalau ada sponsor, insya Allah halal. Cuma sponsornya jangan dari yang haram.